penjabaran kita yang kemarin ya. Tapi saya mengulang sedikit karena ada saudara kita yang juga datang dari Menara Doa ya. Perlu saya tekankan bahwa manifestasi itu punya tujuan ya. Elohim melakukan sesuatu ya, itu sempurna. Yang kita menyebutnya pekerjaan Elohim sempurna. Nah, kesempurnaan pekerjaan Elohim bukan cuman kita yang dijadikannya, bukan cuman gunung atau pohon yang dia buat. Kesempurnaan dari sempurnanya pekerjaan Elohim adalah dia memanifestasikan dirinya. Ya. Manusia dijadikan itu pekerjaan sempurna Elohim. Gunung dibuat pekerjaan sempurna Elohim. Tetapi kesempurnaan dari yang sempurna itu adalah dia memanifestasikan dirinya. Itu yang paling sempurna. Dan kesempurnaan itu dia buat. Sebagaimana bilangannya adalah 7. Maka 7 kalilah pekerjaan kesempurnaan dari sempurnanya pekerjaan dia. Yaitu dia memanifestasikan dirinya. Dan hari ini kita tahu bahwa dia bukan datang untuk yang kedua kali nantinya, tetapi untuk yang ketujuh kalinya. Ya, pahami ya. Kedua kali itu konsep hikmatnya manusia. Konsep hikmatnya firman, untuk dia datang, dia akan datang ketujuh kali. Baru sempurna. Barulah itu yang namanya kesudahan. Anggap ya. Selama ini kita diajarinnya dia baru datang 1 kali dan akan datang 2 kali. Ternyata dia Elohim akan datang menyelesaikannya 7 kali. Dan kita sudah tahu sekarang 1 kali, pertama kali dia datang. Ya. Apa yang terjadi? Ya, rohnya merefet. Apa yang terjadi ketika dia datang, dia memanifestasikan penciptaan. Jadi dengan kata lain, tujuan dia bermanifestasi pada waktu pertama kali, apa tujuannya? No. Penciptaan itu efek dari kehadiran dia. Ya, pertama kali dia datang, efeknya yang terjadi adalah penciptaan, atau kuasanya yang terlihat adalah penciptaan. Tetapi tujuan manifestasi yang pertama kali itu adalah apa? Ya, memperlihatkan keberadaan dia untuk menyatakan yang tidak ada menjadi ada. Kan tadinya tidak ada apa-apa, dia buat jadi ada. Jadi yang pertama kali dia datang, dia memperlihatkan keberadaannya, eksistensinya dirinya. Yaitu apa? Membuat yang tidak ada menjadi ada. Oke. Lalu dia datang kembali yang kedua kali. Dia menginjakkan kakinya di bumi yang diciptakannya. Kalau tadi dengan perkataannya. Yang kedua kali dia datang, dia injak kakinya di bumi yang dia ciptakan, yaitu di Gunung Sinai. Ya, di Gunung Sinai. Bertujuan untuk apa? Tujuannya dia bermanifestasi dengan dia menginjakkan kakinya di bumi, di Gunung Sinai pertama kali. Jadi jangan bilang Tuhan pertama kali injakkan kaki pada waktu di Bethlehem lahir, bukan, tapi di atas gunung. Ya, tujuannya adalah untuk membuat manusia itu memiliki takut dan gentar. Apa yang dia buat, apa kuasa apa yang dia perlihatkan ketika dia datang? Dia memperlihatkan tanda hadirnya, yaitu api. Lalu apa lagi? Firman, yang dijadikannya menjadi sebuah peraturan dan ketetapan serta perintah. Angkap itu ya. Lalu yang ketiga kali, dia datang menyatakan kehadirannya, memberi tanda. Tanda itu disebut panji.
Tanda itu disebut panji, karena panji adalah tanda yang memiliki kuasa. Ya, apa tujuannya? Apa? Untuk apa? Yes, untuk memperlihatkan, untuk meyakinkan keberadaannya, ya, di tengah-tengah umatnya. Sebabnya karena manusia itu kurang puas. Kalau nggak matanya lihat, nggak yakin. Elohim tahu akan kelemahan manusia itu. Itu sebabnya Dia mengizinkan untuk manusia boleh membuat tanda hadir. Dan Dia sendiri pun membuat tanda kehadirannya. Ya, ada berapa yang Dia perintahkan untuk dibuat? Ada berapa? 2, tabut dan menorah. Itu yang diperintahkan. Tabut sekarang sudah tidak ada, karena tabut adalah sit mercy, tempat kedudukan Elohim. Berarti sekarang ada di mana? Di Samayim. Jadi yang bisa kita buat sekarang adalah menorah. Dan menorah itu bisa dibuat, itu menjadi tanda hadir. Lalu tanda hadir yang tidak bisa manusia buat, yang pernah Elohim lakukan, tiang awan, tiang api. Kalau mujizat sampai sekarang masih Dia bisa buat. Betul? Dan yang mujizat ini yang perlu kita waspadai. Kenapa perlu kita waspadai? Karena mujizat akan digunakan oleh nabi-nabi palsu, akan dibuat juga oleh siapa? Antikris. Dia yang akan berdiri di depan pintu bait suci akan membuat mujizat. Jadi kalau anak-anak Elohim bergantungkan imannya hanya pada mujizat, hati-hati. Karena pada akhir zaman, ya, kalau kuda putih itu keluar, kau akan melihat bahwa kunci kemenangan orang yang beriman itu diambil. Dan pada waktu itu orang beriman sehebat Elia pun berdoa belum tentu ada mujizat. Apakah imanmu akan tetap percaya Dia adalah Elohim? Karena kau berdoa tidak terjadi mujizat, apakah kau bisa melihat Dia tetap Elohim? Itulah yang akan terjadi ketika kuda putih itu keluar. Tidak ada lagi mujizat. Kenapa? Karena pada waktu itu yang bersamaan mungkin Antikris yang akan membuat mujizat. Jadi kalau iman kita bergantung melihat Tuhan, percaya kepada Bapak Yahweh hanya pada mujizat, hati-hati. Karena nanti kau tidak bisa membedakan mana mujizat Tuhan, mana mujizat hantu. Tangkap ini ya. Oke. Jadi tanda hadirnya untuk meyakinkan kita manusia. Dan hari ini kita punya menorah dan mujizat. Itu tanda hadir. Ya. Dan kita perlu membuat tanda hadir. Kenapa? Karena kalau tidak, apa yang membedakan ruangan ini dengan ruangan sebelah yang berkumpul sama-sama ada jumlah orang banyak? Apa yang membedakan? Ini lagi belajar atau itu yang lagi berdoa, lagi sembahyang? Apa yang membedakan? Adalah tanda hadir. Dengan baju yang bagus, dengan orang di sebelah menggunakan tali dan mengenakan ini, tudung kepala. Itu membuat kita tahu ini lagi belajar, itu lagi berdoa. Jadi ada tanda-tanda yang Tuhan berikan, bukan cuma tanda hadirnya Dia, tapi juga tanda-tanda yang mengikuti bahwa kita bertemu dengan Dia. Itu harus kau catat. Ada selain tanda kehadirannya yang diperintahkan, Dia juga memberikan tanda-tanda yang harus kita
kenakan untuk memperlihatkan bahwa kita sedang bertemu dengan Dia, yaitu apa? Talit dan tutup kepala. Kau boleh kok nggak pakai sepatu nyeker, boleh kok pakai baju jelek, boleh kok bajunya compang-camping, tapi kalau di pundakmu ada talit, di atas kepalamu ada tudung, maka itu sah di hadapan alam roh. Engkau sedang menggunakan tanda, engkau sedang berkomunikasi dengan Elohim. Tangkap ini? Oke, jadi itu tanda hadir. Nah, kuasanya apa? Manifestasi apa? Kuasa dari manifestasi itu? Tanda hadir. Yes, menarik perhatian Elohim, menarik intervensi surga. Ya, menarik apa lagi? Malaikat Tuhan. Menarik malaikat Tuhan. Kenapa? Karena kalau kau pakai tudung, bukankah dikatakan malaikat itu akan melayanimu, apapun yang kau ucapkan itulah yang dikerjakan. Ya, jadi apa tadi? Kuasa yang keluar ketika Dia datang sebagai api, yaitu tanda kehadiran, adalah menarik intervensi surga. Mata Tuhan tertuju, malaikatnya pun surround kita, ada di sekitar kita. Betul? Tangkap ini? Ya. Lalu yang keempat, Dia datang lagi, injakan kaki ke bumi. Kalau tadi tanda, berarti injakan kaki ke bumi keberapa kali itu? Injakan kaki tadi di Gunung Sinai. Yang ini injakan kaki jadi anak manusia. Berarti injakan kaki nggak? Berarti injakan kaki ke bumi. Kalau orang bilang, orang Yahudi selalu bilang, Tuhan itu tidak pernah menginjakkan kaki ke bumi, masih akan datang nanti. Biarin aja. Berarti mereka belum dibukakan pewahyuannya. Atau ada sebagian berkata, ya Tuhan sudah menginjakkan kaki baru pertama kali, yaitu di Bethlehem. Tapi hari ini kamu sudah pintar, ya. Yang di Bethlehem itu adalah yang kedua kali. Sebab apa? Sebab Dia menjadi anak manusia. Oke. Apa tujuannya Dia datang? Apa tujuannya? Apa tujuannya Dia bermanifestasi menjadi anak manusia? Apa? Iya, menjadi sarana penebusan. Bagi siapa? Bagi bangsa, bukan bagi Israel, bagi bangsa. Tapi bagiannya Israel apa? Yes, menggenapi janjinya kepada Abraham, nenek moyangnya Jadi Elohim baik gak? Dia genapi janjinya kepada Israel, yaitu nenek moyangnya, ya? Salah, Abraham. Lalu Dia juga menjadi alat penebusan bagi bangsa. Jadi genaplah Dia, Elohim, segala makhluk. Tangkap ini? Oke. Apa manifestasi? Ya tadi tambah manis. Kuasanya apa? Kuasa dari Dia datang menjadi anak manusia. Apa kuasanya? Hah? Apa kuasanya? Tadi tujuannya, kuasa dari Dia menjadi anak manusia. Apa kuasa yang kita terima ketika Elohim menjadi anak manusia? Apa kuasa? Kita bicara kuasa. Ayo. Betul, jaminan, tapi apa bahasanya? Betul, meterai. Apa? Ayo. Buah pikirnya sudah jalan. Tapi bagaimana mempertajam supaya orang mengerti?
Apa kuasa yang kita terima? Darah mengudus, darah yang mengampuni semua pelanggaran, darah yang menjadi, darah itu menjadi apa? Hah? Ya, darah itu, darah Yeshua sebagai apa? Ayo mikir dulu pagi-pagi. Apa kuasa yang kita terima? Iya, tadi sebagai sarana tebusan. Kuasanya apa? Kuasa darah. Mematahkan kutuk. Ya. Kuasa yang kita terima dari darahnya itu adalah dengan darah anak domba segala kutuk dipatahkan. Segala kutuk dipatahkan dengan oleh kuasa darah anak domba. Jadi dia, Yeshua itu mematahkan kutuk. Itu kuasanya. Nangkap ya? Jadi kuasanya mematahkan kutuk. Oke. Sekarang bagaimana? Setelah dia datang yang keempat kali injakan kaki ke bumi, dia sudah batalkan kutuk itu. Dengan darahnya dibatalkan kutuk yang ada pada kita, ya, bangsa-bangsa, ya. Lalu kita sudah sah menjadi keturunan Abraham. Dia pun naik kembali ke Samayim. Tapi pada hari ke-50, apa yang terjadi? Dia kembali datang. Dia datang lagi. Tetapi dia datang dalam bentuk roh. Apa tujuannya yang datang sebagai Roh Kudus? Apa manifestasinya? Apa tujuan manifestasinya? Jaminan menjadi meterai. Jaminan meterai untuk kamu melakukan segala sesuatunya di dalam nama Yeshua. Ya, jadi Roh Kudus. Ya, yang kelima, dia datang sebagai Roh Kudus. Di mana dia datang? Yerusalem. Ya, dia datang yang kelima kali di Yerusalem, yang juga sebenarnya kelanjutan dari yang kedua kali dia datang. Yang kedua kali dia datang gimana? Dia memperlihatkan dirinya, api di depan mata Israel. Lalu yang kedua kali dia datang kepada bangsa-bangsa biar matanya melihat api itu juga, yaitu di Yerusalem. Jadi dengan kata lain ada istilah pencurahan Roh Kudus. Jadi pencurahan Roh Kudus pertama kali itu adalah yang waktu yang dia perlihatkan kepada Israel, yaitu yang kedatangan kedua di Gunung Sinai. Itu adalah pencurahan Roh Kudus yang pertama sebagai jaminan api bagi Israel. Tapi yang kedua kali bagi kita bangsa, yaitu sebagai api, lidah-lidah api yang dia lakukan pada waktu setelah hari ke-50. Ya, setelah berapa ya? 43 ya. 43 setelah dia berapa hari ke-50 itu berapa hari setelah dia bangkit? Ya, setelah 47 setelah dia bangkit, naik ke surga kapan? 40. Jadi 43 3 hari 43. Ya. Jadi masuk 50 berapa? 50 kurang 43 berapa? Jadi 1 kali sabat setelah
setelah apa? Hari pertama mati kan? Hari ketiga bangkit. Setelah dia bangkit 40 hari dia ada di bumi. Berarti 43. Setelah itu dia bilang pada hari ke-50 aku akan mencurahkan Roh Kudus. Berarti 50 kurang 43 berapa? Berarti dengan kata lain, naik ke surga 7 hari. 1 kali Sabat dia mencurahkan Roh Kudus. Ini hitungan yang disebut dengan Omer. Omer 1, Omer 3, Omer 43, Omer 49 ke 50 disebut ya, Omer itu 7 kali 7, 49. Hari ke-50-nya dicurahkan. Ingat ya, kemarin kita baru merayakan Omer. Tangkap ini. Jadi pada Omer keberapa dia naik ke surga? Omer 43. Tangkap ya. Oke. Jadi pada dia datang lagi mencurahkan rohnya. Ya. Dia bermanifestasi dengan kuasa. Apa kuasanya? Apa kuasa dari manifestasi dia sebagai roh datang? Sebagai Roh Kudus. Yes, penolong, pengajar, penasehat. Dan manifestasinya itu bertujuan untuk sebagai jaminan. Ya, ayatnya ada. Efesus 1 ayat 14 itu sebagai baterai. Jaminan 2 Korintus 1 ayat 20. Roh Kudus sebagai jaminan buat kita. Roh Kudus sebagai meterai buat kita. Lalu di mana benang merahnya? Dengan pernyataan jaminan kalau di mana ya? Oke. Jaminan kalau kita mengambil hitungan dalam angka Ibrani, itu bilangannya adalah 4. Jaminan atau meterai. Oke. Tadi kita sudah belajar. Kalau sempurna itu bilangannya 7. Kalau perjanjian atau janji bilangannya adalah 8. Oke, mari. Sekarang sebagai jaminan Roh Kudus. Sebagai meterai Roh Kudus. Sekarang kita terjemahkan Roh Kudus ini. Roh Kudus ini siapa? Roh Elohim. Sekarang kita terjemahkan. Kalau yang namanya roh adalah yang menghidupkan. Ya. Jadi manusia esensinya adalah roh, karena roh itu yang menghidupkan. Betul? Berarti yang Elohim, Yahweh adalah Elohim. Yang menghidupkan nama ini siapa? Roh. Makanya kita menyebut roh Elohim. Sekarang siapa roh Elohim hari ini yang kita tahu? Bagaimana keberadaan roh Elohim hari ini yang kita tahu? Kamu lihat di kitab Wahyu. Wahyu berapa itu? Di depan takhta. Wahyu 4 kalau tidak salah. Hah? Apa dikatakan di depan takhta ada? Ada 7 obor api. Di situ dikatakan itulah roh Elohim. Itu adalah roh Elohim. Dan kita sudah sepakat roh inilah yang menghidupkan. Berarti Yahweh adalah roh. Jadi sekarang roh Yahweh kita menyebutnya roh Elohim. Ada 7. Gambaran dia adalah 7. Sekarang mari kita buka Yesaya 11. Ya, tadi Wahyu 4 ayat 5. Sekarang Yesaya 11 ayat
Dua, dikatakan ada 7 roh. Betul? Apa saja? Roh Yahweh, roh Yahweh, roh hikmat, roh pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, takut. Jadi kita sudah tahu sekarang yang di kitab Wahyu 7 api roh itu dijabarkannya di ayat sebelumnya. Kalau Wahyu belum ada, tentu kita nggak mengerti ini. Karena kitab Yesaya lebih dulu ada daripada kitab Wahyu. Sekarang setelah kita baca ini, kita ketemu di belakang. Lalu kita ingat, oh berarti yang di Yesaya itu adalah roh Elohim. Sekarang kita coba di kitab Yesaya itu kelanjutannya, di pertama dikatakan apa? Dia akan lahir dari keturunan Isai. Dan dia akan menjadi panji. Dia akan diinginkan oleh segala bangsa. Dia akan mempersatukan segala sesuatunya. Dan siapa keturunan Isai itu? Itu yang diselidiki. Lalu kita mulai mendapati keselidikannya. Dia adalah Yeshua. Berarti roh Elohim adalah Yeshua. Yeshua adalah, nangkap sampai di sini? Paham ya? Oke. Sekarang karena Yeshua adalah Roh Kudus, maka Yeshua nilainya 4. Yeshua adalah jaminan. Yeshua adalah meterai. Itu sebabnya dia bilang, jikalau kamu berdoa kepada Bapa, mintalah di dalam namaku. Tangkap ini. Dan Yahweh ini bilangannya berapa ya kemarin? 3. Saya balik lagi ya. Kalau ini saya memang harus akui, saya memang tidak mau terlalu banyak belajar dengan gramatikal. Kenapa? Saya pikir banyak permainan di situ. Ya, Yeshua kemarin dikatakan jumlahnya 386. Berapa? Totalnya 3 tambah 8 tambah 6? 8. Oke. Shem Elohi juga. Ya. Elohim. Ya, berapa? 3, 8, 6, 8. Dia bilang juga Yahweh di dalam Mesias. Yahweh di dalam Mesias juga dari 3, 8, 6, 8. Yeshua itu 4. Dengar, Yeshua bahasa Ibrani yang artinya juru selamat. Sebagai juru selamat itu adalah sebuah janji. Betul. Sebagai Elohim, dia akan menjadi Elohim bagi, dia bilang gini, aku akan menjadi Elohim bagimu jikalau engkau mengikuti ketetapan, peraturan dan perintah. Aku akan menjadikan kamu adalah umatku, kan katanya. Berarti itu apa? Janji. Yahweh ya akan ada di dalam. Yahweh akan menjadi keselamatan. Ya, Yahweh akan menjadi keselamatan. Itu juga janji. Angkat di sini. Jadi betul Yeshua tidak angka 8. Karena Yeshua adalah Yeshua. Karena Yeshua adalah Yeshua. Karena Yeshua adalah juru selamat. Tugas dia adalah juru selamat. Tetapi dia adalah Yahweh keselamatan. Yahweh keselamatan. Jaminan. Jadi hari ini kalau masih ada orang bilang yang benar Yeshua, bilang betul. Dia adalah janji sebagai juru selamat. Ya, juru selamat Yeshua. Tetapi jaminanku untuk datang kepada Bapa adalah
Yeshua. Ya, sampai di sini saya berharap, karena saya tahu Arianto atau siapa aktif di Facebook. Kan ini lagi heboh nih di Facebook. Kita tidak bisa membuktikan Yeshua nilainya 8. Kita tidak bisa membuktikan, karena Yeshua apapun judulnya, mau pakai Yeshua pakai yod atau enggak atau apapun itu tulisannya Yeshua, hitungannya tetap bukan 8. Tetapi berapa kemarin? 391 atau 4, ya. Semua ribut. Mana mungkin namanya Yeshua karena jumlahnya 4, yang namanya sama dengan Elohim jumlahnya 8. Hari ini kau tidak perlu takut. Bilang saja betul, Yeshua memang 391 karena dia adalah jaminan meterainya. Kalau 8 perjanjian. Jadi jangan mau terkecoh dan tidak usah ribut. Ya, nggak usah merasa wah salah ya gue. Enggak, tidak ada yang salah dengan kata Yeshua. Karena untuk hal ini jangan kotakin Tuhan, suka-suka dia. Mau jumlahnya 8 kek, mau 4 kek. Itu kenapa jadi manusia yang ngotot? Kalau nggak 8 bukan Tuhan. Kan salah itu. Ya, oke. Jadi kita udah keberapa? Kelima. Oke. Yang 5 kali ini dia bermanifestasi dalam bentuk api yang dilihat langsung oleh manusia. Jadi kalau begitu peristiwa yang ada di Gunung Sinai, di Yerusalem bukan peristiwa yang pertama kali, tapi yang kedua. Karena yang pertama kali di Gunung Sinai, lalu di Yerusalem. Jadi dengan kata lain, di Sinai untuk Israel, orang Yahudi, di Yerusalem untuk murid atau bangsa-bangsa. Oke. Jadi ini harus kita pegang. Ya, baru 2 kali. Lalu dia akan datang sekali lagi. Dari mana dasarnya? Ma'o bilang dia akan datang sekali lagi. Dan waktunya sudah singkat. Segera. Semua tergantung orang-orang pilihan. Tergantung kamu. Cepat atau lambatnya dia datang yang sekali lagi ini. Adalah kita lihat pola. Berapa kali kalau Elohim memanggil orang? Berarti pola ini kita coba ambil. Kalau tadi semua mata melihat di Sinai, di Yerusalem, berarti kalau dia punya pola, punya gaya adalah 3 kali. Jadi hati-hati dengan kamu. Kalau kamu sudah dipanggil 2 kali, yang ketiga kali jangan nolak. Karena 3 kali kau lewat, habis dilibas, hilang kesempatanmu. Kenapa? Elohim bermain dengan pola yang hampir mirip, selalu dengan angka 3. Ya, yang ketiga kali dia akan datang dan semua orang akan melihat. Semua orang, semua makhluk. Kenapa? Karena di sini Israel, di sini murid yang terdiri dari bangsa-bangsa. Yang di sini yang akan datang, dia bilang dia akan datang pada semua makhluk. Tidak terkecuali mau Islam kayak mau apapun itu. Yaitu Jadi dengan kata lain, kalau konsep ini 3, berarti sekali lagi untuk yang ke-6 kali dia akan datang untuk semua orang dengan kelihatan kuasanya. Yang tidak bisa, yang tidak mengenal nama Elohim tiba-tiba percaya Yang tidak percaya Elohim tiba-tiba percaya Elohim. Dapat mimpi, penglihatan, segala macam dikatakan. Tangkap ini di Yoel 2. Itu adalah kedatangan yang ke-6, 6 kali. Apa tujuannya? Apa tujuannya Elohim
memanifestasikan dirinya untuk yang keenam kali, untuk yang ketiga kali dia mencurahkan rohnya, ya, untuk kedatangan yang keenam kali, dan sebagai pencurahan roh yang ketiga. Untuk apa? Apa manifestasi, tujuan manifestasi dia datang yang keenam kali itu? Hah? Iya, betul. Apa tujuan maksudnya dia memanifestasikan dirinya dengan mencurahkan rohnya yang ketiga kali? Memanifestasikan dirinya itu ketiga kali kepada manusia secara pencurahan. Tetapi dia itu datang dengan yang artinya adalah dia datang untuk yang keenam kali. Apa? Untuk menyatakan kehadirannya, untuk menjadi Elohim atas semua yang dijadikannya. Ya, tujuan dia bermanifestasi pada yang keenam kali dengan cara pencurahan Roh Kudus ketiga kali adalah supaya dia menjadi Elohim atas semua yang dijadikannya. Itu bahasanya. Tujuannya dia bermanifestasi untuk yang keenam kali dengan cara mencurahkan rohnya yang ketiga kali adalah supaya dia, Yahweh, menjadi Elohim atas semua yang dijadikannya. Kuasa yang terjadi adalah itu yang ada di Yoel. Mimpi dan penglihatan tidak hanya terjadi pada orang Kristen. Betul? Bernubuat tidak terjadi hanya untuk para nabi atau pendeta. Kan ternyata untuk semua orang. Betul? Itulah kuasanya ketika dia mencurahkan rohnya yang ketiga. Jadi ingat ya, untuk momen yang keenam ini segera. Semua tergantung kepada siapa untuk kedatangan yang keenam? Saudara dan saya. Matius 24 berkata, sekiranya waktunya bisa dipersingkat, akan dipersingkat. Tetapi siapa yang membuat itu akan singkat? Kita. Kenapa? Karena untuk semua orang mendapat lawatan curahan yang ketiga itu adalah, adakah benih itu sudah sampai ke mereka? Benih apa? Firman. Firman apa yang hari ini yang harus diberitakan? Adalah firman yang dipulihkan. Bukan ada firman baru, bukan. Tetapi firman yang diselewengkan, dikembalikan. Ya, kita bukan bikin firman baru. Firman yang diselewengkan dengan hikmat manusia itu dikembalikan kepada hikmatnya Elohim. Ya, itu maksudnya dipulihkan. Jadi bukan bikin firman baru. Gibeon tidak bikin firman baru, tetapi memulihkan yang ada kembali menjadi ada seperti sedia kala. Seperti namanya yang sudah dilencengkan, seperti panjinya yang tidak, yang diabaikan. Ya, panji itu udah ada dari dulu, nama itu udah ada dari dulu, tetapi panji belum tersingkapkan dari dulu. Sekarang mulai disingkapkan. Kenapa di akhir zaman panji baru tersingkap?